Estaba así, chavales, venid. Gempar. Detik-detik Luka Modric, Sergio Ramos latihan bersama Persib. Duo legenda Real Madrid mengguncang Bandung. Bandung tidak pernah sedingin malam itu. Bukan karena angin, bukan karena hujan, melainkan karena getaran yang tak terlihat. Getaran sejarah yang perlahan merambat dari lapangan latihan Persib hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Di balik pagar tinggi Stadion GBLA, lampu sorot menyala terang seperti panggung final Liga Champions. Kamera-kamera amatir berdesakan, drone berterbangan di udara, dan ratusan bobotoh berdiri di luar gerbang dengan mata membelalak tak percaya. Satu bisikan beredar lebih cepat daripada bola di kaki Modric, mereka benar-benar di sini. Nama yang biasanya hanya muncul di layar televisi Eropa, kini terdengar berulang-ulang di jalanan Bandung. Luka Modric, Sergio Ramos, bersama Persib. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti lelucon. Bagi yang lain, ini seperti mimpi demam. Tetapi semakin malam berlalu, semakin jelas bahwa sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi. Dari balik pagar, terlihat dua siluet berjalan di bawah cahaya lampu. Satu bertubuh ramping dengan langkah tenang, ciri khas maestro Kroasia. Satu lagi berdiri tegap dengan aura pemimpin, simbol bek paling garang dalam sejarah modern. Itulah momen ketika rumor berubah menjadi histeria. Konon, semuanya berawal dari satu foto buram yang beredar di media sosial. Dua pria mengenakan jaket latihan biru tua Persib, berdiri di pinggir lapangan dengan wajah tertutup masker. Dalam hitungan menit, internet meledak. Fan Real Madrid berkomentar dari Spanyol, fan Kroasia dari Zagreb, hingga supporter Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang berkata, itu editan. Ada yang bersumpah, itu asli. Namun ketika video pendek berdurasi 12 detik muncul, menampilkan seseorang melakukan first touch khas Modric, narasi berubah total. Bisikan mulai menyebut bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan santai. Ini bukan tur wisata. Ini bukan promosi sponsor. Ini adalah latihan tertutup bersama Persib Bandung. Malam semakin larut ketika mobil-mobil hitam berplat luar negeri terlihat memasuki kompleks stadion. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pengumuman resmi. Hanya aura misteri yang semakin menebal. Beberapa saksi mengklaim melihat Modric berbicara dengan staf pelatih Persib, menunjuk papan taktik, menggerakkan bida imajiner di udara seperti konduktor yang mengatur orkestra. Di sisi lain lapangan, Ramos terlihat berlatih heading, melompat lebih tinggi dari siapapun, seolah menunjukkan bahwa naluri pembunuhnya belum pudar sedikit pun. Versi paling ekstrim dari rumor ini menyebut bahwa Persib tidak sekadar mengundang mereka. Klub kebanggaan Jawa Barat itu dikabarkan sedang menjalankan proyek rahasia bertajuk Operasi Galacticos Nusantara. Dalam cerita liar ini, manajemen Persib dikatakan telah menjalin komunikasi dengan agen-agen elit Eropa selama berbulan-bulan. Bukan untuk membeli pemain muda, tetapi untuk membawa legenda hidup ke Indonesia. Bukan sebagai pensiunan, melainkan sebagai mentor sekaligus magnet global. Modric digambarkan bukan sekadar datang untuk foto-foto. Dalam narasi ekstrim ini, ia disebut tertarik pada satu hal. Gairah supporter Indonesia yang mirip dengan atmosfer stadion-stadion Eropa ketika Real Madrid bermain di Bernabeu. Ia dikisahkan berkata kepada staf Persib, "Di sini, saya merasakan api yang sama." Sementara itu, Ramos digambarkan sebagai sosok yang terpukau oleh fanatisme bobotoh. Ketika ia melangkah ke pinggir lapangan, teriakan ribuan orang di luar stadion menggema seperti gempa, "Ramos! Ramos! Ramos!" Ramos disebut tersenyum tipis dan berkata, "Ini bukan stadion kecil. Ini medan perang." Latihan malam itu digambarkan sebagai tontonan yang tidak akan pernah dilupakan. Modric melakukan one touch pass yang membuat pemain muda Persib terdiam kagum. Bola mengalir seperti benang sutra, tak pernah salah tempat, tak pernah tergesa. Setiap sentuhan seolah mengajari satu generasi bagaimana sepak bola seharusnya dimainkan. Di sisi lain, Ramos berduel keras dengan striker Persib bukan untuk melukai, tetapi untuk menempa mental. Ia mendorong,
menarik, mengganggu, lalu tertawa ketika pemain muda itu tetap bangkit. Dalam narasi ekstrim, ia bahkan disebut berteriak, "Kalau kau ingin jadi besar, jangan takut padaku." Kabar latihan ini cepat menyebar ke luar negeri. Media Spanyol dikabarkan kebingungan. Bagaimana mungkin dua ikon Real Madrid bisa berlatih bersama klub Liga 1 Indonesia? Teori konspirasi pun bermunculan. Ada yang menyebut sponsor raksasa global berada di balik semuanya. Ada yang bilang ini bagian dari strategi FIFA untuk mempromosikan sepak bola Asia. Versi paling liar bahkan mengatakan bahwa Modric dan Ramos bukan sekadar tamu. Mereka disebut sedang menguji atmosfer Bandung sebelum kemungkinan langkah yang jauh lebih gila. Bergabung sementara sebagai pemain mentor Persib.